Udah masuk belum sih suaraku, Bu? Ya, Bu. Cek. Halo? Halo. Ayo Nana, videonya dinyalakan. Sudah masuk semua? Ayo dinyalakan dulu videonya. Nanti kalau nggak dinyalakan, Ibu juga masih menunggu yang belum masuk. Chancy, Kayla, Salva, Nisa, David, Rizal, nyalain boy. Kalau nggak mau dinyalakan ya udahlah, dimulainya nanti aja ya. Duh. Ayo Safa. Salva, Safa, Husna, Kayla, Chancy. Cek, kepriye ora gelem ngurungno videone. Emang bisa? Ya harus bisa lah. Minum yang banyak. Orang pada ngocil kapan nunggu ke?
1 jam. Bu, ini instruksi dari Mas Arka ya, suruh nyalain video. Instruksi dari Mas Arka. Bukan asli orang nol muka orang absen itu ya. Anggapnya orang absen gitu ya. Dengan ngomong nggak didengerin Bu, kayak pas kemarin itu sih jadi kayak mau. Halo, anak-anak silakan persiapan kalian videonya dinyalakan. Yang perempuan ibu tunggu ya 1 menit, dan yang laki-laki silakan segera dinyalakan. Yang perempuan harus pakai jilbab dan harus menunjukkan wajahnya sebagai absen. Jadi laki-laki juga harus menunjukkan wajahnya sebagai absen. Yang tidak menunjukkan wajahnya berarti ibu anggap tidak absen ya untuk hari ini. Silakan yang perempuan persiapan pakai jilbab. Kalau terlalu lama nanti juga akan mundur waktunya. Ini siapa ini? Censi Safa Rizal. Mika tuh siapa Mika? Siapa Bu? Hah? Ayo Safa juga. Yang lain. Arif Dwi. Kok fotonya cantik sekali. Kamu laki-laki apa perempuan? Nanti ibu taunya kamu perempuan loh itu. Kalau nggak dinyalakan videomu. Perempuan tapi setengah ya, setengah laki-laki ya. Ini Censi ya yang belum nyala ya. Censi, Safa, Andin, Kayla. Nah, kan jadi kelihatan mana yang cantik, mana yang baru bangun tidur. Ya kan?
Mungkin ada yang kangen kan, baru bisa lihat tuh. Ini siapa ini? Ini siapa, Bu? Sudah ya? Bisa dimulai ya? Oke, hari ini yang absen berarti Nisa, Faisal, Safa, Adi, Widya, Sakif, Kaila, Rizal, Salva, terus siapa yang pokoknya yang nggak menunjukkan wajahnya berarti Ibu anggap tidak absen ya. Nah, tensi. Oke. Sudah bisa dimulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning. Ini belum masuk semua ya. Ya, sambil kita menunggu teman kalian yang belum masuk, I will introduce myself. Mungkin dari beberapa kalian sudah ada yang mengenal Ibu, ya. Ada juga yang belum. My name is Kun Anissa Latifah. You can call me Mrs. Kun. Ya, mungkin mulai sekarang yang ajar biologi dengan saya. Nanti yang suka biologi bisa bertanya dengan saya. Okay. Today I will do presentation about excretion in human. Excretion in human. Do you think about excretion? Maybe Rizal. Do you think about excretion? Rizal. Yes. Halo? Halo Rizal. Rizal. Ya, Bu. Yeah. Do you think about excretion? Excretion. I think excretion is process. Yes, I think process out. What's it? Out. Out like. Oh ya. What? Out of apa Cal? Ya. Betul. Pengeluaran ya. Removal from organism of the waste product of metabolism. Yes. Okay, good. Excretion ya. Excretion in human. Third, the first is excretion, and the second defecation, and the third secretion. But the defecation and secretion is bagian dari secretion ya. Jadi
defekasi dan sekresi adalah bagian dari ekskresi. Excretion is the removal from organism of toxic materials and substance in excess of requirement. And then the defecation is the removal of waste substance from digestive system. Nah, bedanya di sini. Jika defekasi itu pembuangan sisa dari sistem pencernaan. Tapi kalau excretion itu pembuangan sisa yang bersifat racun, ya. And then secretion is release of chemical substance in the form of mucus from body cell and gland. Nah, kalau sekresi itu pengeluaran substansi kimia yang berupa mukus atau berupa lendir, ya. Jadi kalau ekskresi tadi pengeluaran materi yang berupa toksik atau racun, ya, dari dalam tubuh. Sedangkan defekasi itu pengeluaran sisa dari sistem pencernaan. Tapi kalau sekresi itu pengeluaran mukus, ya, atau lendir, ya, dari kelenjar, bisa dari sel ataupun dari kelenjar. Okay, and then this is the picture of excretory organ. Excretory organ, you can look the first lungs, ya. The lungs is excretory organ to out carbon dioxide and water. And then skin, skin can out water and salt. And then kidney, this is a kidney. And then liver, I'm sure di sini harusnya ada hati, ya. Jadi ada 4 organ ekskretori. Yang pertama paru-paru, yang kedua kulit, yang ketiga ginjal, yang keempat liver. Oh, liver is hati, ya. And then you can look, this is a and then you can look, this is a digestive system. If digestive system not excretory organ, but they are excretory of defecation. Tadi sudah Ibu jelaskan kalau defekasi itu pengeluaran sisa pencernaan, ya, pengeluaran zat sisa dari sistem pencernaan. Okay, this is a excretory organ. Before I speak the excretory organ, I will, you can know this include of excretory, the first, the waste products of its chemical reaction. Jadi sisa produk dari reaksi kimia. Selain tadi pengeluaran sisa yang bersifat racun, juga harus mengeluarkan produk hasil reaksi kimia yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. And then the second, the excess water and salt
take in with the diet, and then sweat hormone. Nah, di sini juga termasuk pengeluaran hormon. Jadi makanya tadi sekresi termasuk dalam ekskresi. Okay, metabolism in the body to remove waste substance. Example, metabolism of carbohydrate. Carbohydrate, the product is energy and carbon dioxide and water vapor. You can if carbon dioxide in the body high or tinggi ya, terlalu tinggi di dalam tubuh, itu nanti akan menyebabkan toxic or racun. Okay, now I will explain about excretory organ. The first is lungs. The first is lung. Oxygen that enter the body will be sent to all cells by the blood. Jadi oksigen itu masuk ke dalam tubuh dan dikirim ke semua sel yang ada di dalam tubuh. Nah, oksigen di dalam tubuh nanti akan diproses ya. Oksigen will be processed by mitochondria organella to produce energy, carbon dioxide, and water vapor. Jadi nanti oksigen yang sudah masuk ke dalam sel, di dalam sel akan diolah oleh organel mitokondria untuk dijadikan energi. Nah, hasil pengolahan itu adalah sisanya adalah karbon dioksida dan uap air. Sehingga uap air itu harus dikeluarkan oleh paru-paru. And if the carbon dioxide in the body is too high, it can cause acidosis. Jika terlalu tinggi karbon dioksida di dalam tubuh, itu nanti menyebabkan acidosis. Acidosis itu kondisi di mana oksigen itu sulit untuk dilepaskan. Sehingga nanti dalam tubuh atau di dalam sel kekurangan oksigen. Ya. And then skin. And then skin. The second is skin. Skin. The third is kidney and liver. Okay, the first is lung. The lung supply the body with oxygen, but they are also excretory organ because they get rid of carbon dioxide. You can see the picture of lungs. This is a trachea. This is a lung. This is a bronchiole, and this is a alveolus. Alveolus is
a place to out and in carbon dioxide and oxygen. So carbon dioxide can out, ya, melewati trachea. Ini karbon dioksida yang dari seluruh tubuh dibawa oleh arteri, dibawa oleh vena ya, ini warnanya biru. Hasil dari pembentukan energi tadi itu kan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu dibawa oleh darah ke jantung, kemudian disalurkan ke alveolus. Nah, di alveolus karbon dioksida itu ditukar dengan oksigen. Nanti oksigen itu diikat oleh sel darah merah masuk ke jantung, kemudian nanti diedarkan ke seluruh tubuh. They also lost a great deal of water vapor, but this loss is unavoidable and is not a method of controlling water content of the body. And then skin. The second is skin. This is a structure of skin. In the structure, you can see sweat gland. Sweat gland is kelenjar keringat. Di sini ada kelenjar keringat. And then you can see pores. Pores itu pori-pori ya. Nah, nanti keringat di dalam tubuh akan dikeluarkan melalui sweat gland. Jadi sweat is excreted through the sweat gland. Sweat is released to, nah untuk apa? Regulasi body temperature, untuk keseimbangan suhu tubuh. Jadi kenapa keringat itu harus dikeluarkan melewati kulit atau melewati pori-pori ya? Itu untuk berfungsi untuk regulasi atau keseimbangan suhu tubuh. Sweat consists of water with sodium chloride and trace of urea dissolved in it. When you sweat, you will expel this substance from your body. So in one sense, they are being excreted. However, sweating is a response to a rise in temperature and not to change in the blood composition. In this sense, therefore, skin is not an excretory organ like the lungs and kidneys. Okay. The third is liver. This is a picture of liver. The liver have two lobes. This is a left lobe of liver, and then this is right lobe of liver. This is a gallbladder. Gallbladder is product bile. The function of the liver is to destroy blood cell and product bile. Jadi fungsi hati itu untuk memecahkan sel darah ya, sel darah yang sudah rusak dihancurkan dan menghasilkan produknya adalah bile. Bile itu empedu ya.
empedu ini kantung empedu. Nah, di sini nanti dimasukkan di kantung empedu. The yellow or green bile pigment, bilirubin, is a breakdown product of hemoglobin and bilirubin for the brown color of the feces. Jadi produk apa namanya empedu itu yang warnanya kuning kehijauan itu namanya bilirubin. Nah, bilirubin ini yang berfungsi untuk mewarnai feses ya. Jadi nanti kantung empedu ini ada salurannya ke lambung. Nah, nanti ada saluran ke sistem pencernaan yang bisa mewarnai feses. Bilirubin is excreted with the bile into the small intestine and expelled with the feces. The pigment undergoes change in the intestine and is largely responsible for the brown color of the feces. Nah, ini untuk pewarnaan feses ya, fungsi dari hati. Di sini di mana perombakan sel darah terjadi di hati. Nah, perombakan sel darah itu selain menghasilkan bilirubin juga nanti ada perombakan protein di sini menghasilkan urea. And organ keempat adalah kidney. The function of kidney is the first remove metabolic waste, nitrogenous waste, urea from the blood. Regulate water balance in blood. Regulate electrolyte content, acid alkali blood fluid, and then blood pressure. Remove metabolic waste, nitrogen waste, urea from the blood. Jadi salah satu fungsi utama dari ginjal yaitu apa? Mengeluarkan hasil sampah metabolisme. Sisa-sisa metabolisme contohnya seperti nitrogen ya, urea yang berasal dari darah. Jadi ginjal itu menyaring darah, menghasilkan sisa-sisa metabolisme yang harus dikeluarkan oleh tubuh. The kidneys remove urea and other nitrogen waste from the blood. They also expel excess water, salt, and hormones. This is a picture of the urinary system ya, atau sistem urinaria. The two kidney are fairly solid oval structure. Strukturnya oval. The first is kidney. Kidney to produce urine. Jadi ginjal itu untuk memproduksi urin. Ya, strukturnya oval. They are red brown, enclosed in a transparent membrane and attached to the back of the abdominal cavity. And the second, this is a ureter. Ureter to transport urine from kidney to bladder. And the third is urinary bladder stores. Jadi tempat urin, pengumpulan urin. And the first is urethra.
This is a urethra. Urethra is different with ureter. Beda ya. Kalau ureter itu saluran dari ginjal ke kantung kemih, tapi kalau uretra itu dari kantung kemih ke keluar, ya. This is a renal artery. The renal artery branches off from the aorta and bring oxygen to them. This is a renal artery. Ini yang warnanya merah itu arteri, ya. This is a renal vein. The renal vein takes deoxide blood away from the kidneys to the vena cava. Nah, ini untuk yang membawa karbon dioksida dari vena cava. Ya, ini yang warnanya biru itu nanti membawa karbon dioksida. And then this is a structure of kidney. You can see the structure of kidney. Bagian luar itu namanya cortex. Yang ini namanya cortex ini ya. Ini namanya cortex bagian luar. And then bagian dalam itu ada medula. Ini yang seperti apa ya? Seperti mungkin seperti apa? Kipas atau apa ya? Nah, kalau yang luar namanya cortex, yang bagian dalam namanya medula. And then ada rongga di sini namanya pelvis. Rongga pelvis ini. Bagian rongga ini. Nah, di sini itu sebagai tempat pengumpulan urin. Kemudian ada renal artery, ada renal vein, dan ada ini ureter ya tadi ya, sambungan tadi. Dan di antara korteks dan medula, jadi ginjal itu sepenuhnya disusun oleh suatu sel yang namanya nefron. Jadi bagian yang terkecil dari ginjal atau penyusun ginjal itu namanya nefron. Ini kalau diperbesar, nah nefron ini terletak di antara korteks dan medula ya di sini. Nah kalau diperbesar gambarnya seperti ini. Nah satu ginjal itu jumlahnya lebih dari 1 juta nefron. Ya kamu bisa melihat seperti apa gambar nefron. Ini satu nefron ya, nefron. This is nefron itu ada dua bagian. Yang pertama adalah glomerulus. This is a glomerulus. Yang kedua adalah tubulus. Tubulus itu mulai dari sini ke sini sampai dengan sini ya. Jadi ada dua bagian. Yang pertama itu glomerulus, yang kedua adalah tubulus. Nah, tubulus itu dibagi menjadi tiga bagian ya. Jadi tadi ada glomerulus, ini glomerulus ya, atau kapsul bom. Maaf. Ini glomerulus, ini yang tempatnya itu namanya kapsul Bowman. Kapsula Bowman ya. Nah, kalau yang salurannya ini yang dari sini ke sini, ini namanya tolong diperhatikan ya, nanti setelah ini soalnya ada kuis. Kalau yang ini namanya tubulus proksimal.
dari sini sampai dengan sini ya, tubulus proksimal. Kemudian yang ini adalah lengkung Henle. Nah, yang melengkung ini namanya lengkung Henle. Kemudian dari sini sampai sini ini adalah tubulus distal. Ya. Dan yang terakhir yang ini adalah tubulus collectivus atau tubulus pengumpulan. Jadi ini satu nefron. Bagian yang pertama ada namanya kapsul Bowman yang di dalamnya ada glomerulus. Nah, bagian yang kedua ini adalah tubulus. Di mana tubulus itu ada 1, 2, 3, 4 bagian. Tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal, kemudian tubulus collectivus. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa Ibu lanjutkan. Nah, bagaimana proses pembentukan urin atau the urinary process? The urinary process is ada 3. The first is filtration, the second is reabsorption, and the third is augmentation. Ya, you can see the first is filtrasi atau filtration. Filtration itu kalau kita lihat jalannya darah itu dari sini, dari glomerulus masuk ke tubulus. Nah, kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah filtrasi. The red blood cell and the plasma protein are too big to pass out of the capillary, so the fluid that does filter through is plasma without the protein. Filtrasi is the blood filtering process in the Bowman capsule, which product is primary urine. Jadi yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Ya, darah yang tadi masuk melewati arteri, nah masuk ke kapsul Bowman. Kapsul Bowman ini yang warnanya kuning, ya. Kalau glomerulus yang ini warnanya merah. Nah, kapsul Bowman itu di mana terjadi penyaringan. This is a kapsul Bowman ya. Bowman kapsul. Terjadi penyaringan. This is a filtration. And then hasilnya adalah urin primer. Nah, tadi Ibu sudah bacakan di sini yang disaringkan darah. Nah, yang namanya penyaringan itu kan ada yang tersaring atau filtratnya ya. Filtratnya itu namanya urin primer. Nah, bagian yang tidak ikut tersaring atau tertinggal di saringan itu adalah itu adalah sel-sel darah merah dan glukosa. Jadi sel-sel darah merah itu tertinggal di sini, tidak ikut tersaring atau tidak ada di primary urin primer ya. Nah, jelas. The fluid thus consists mainly of water with dissolved salt, glucose, urea, and uric acid. The process by which the fluid is filtered out of the blood by the glomerulus is called ultrafiltration. Hasilnya tadi urin primer ya. Kemudian setelah filtrasi, urin akan masuk ya, masuk ke sini. Nah, di sini terjadi proses yang kedua,
yaitu reabsorption. The process reabsorption is the process of absorbing back the substance needed by the body is called selective reabsorption. Reabsorpsi itu penyerapan kembali substansi atau zat-zat yang masih bisa dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tadi urin primer itu masuk ke tubulus proksimal. Di tubulus proksimal itu terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih bisa dibutuhkan oleh tubuh. Ya, di sini di tubulus proksimal itu terjadi penyerapan kembali. Nih, reabsorption in the proximal tubule and the products is secondary urine. Jadi terjadinya di tubulus proksimal. Hasil dari penyerapan kembali itu adalah urin sekunder atau secondary urine. Nah, kemudian masuk ke masuk ke lengkung Henle ya. Masuk ke lengkung Henle. Nah, masuk ke lengkung Henle, kemudian terjadi tahap yang ketiga atau augmentasi. Augmentation is the addition of substance that are not needed by the body. Augmentasi itu proses penambahan kembali. Proses penambahan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Example, salt, urea, and water, air yang terlalu banyak. Augmentation in the distal tubule to the collective tubule. Jadi augmentasi itu terjadi di tubulus distal sampai dengan tubulus collectivus ya, sampai. Jadi terjadinya di sini. Tadi dari lengkung Henle. Nah, di sini dari sini ini tubulus distal. Kemudian ini tubulus collectivus. Nah, di sini terjadi penambahan itu urin sekundernya ditambah dengan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ditambah garam yang terlalu banyak dari tubuh, kemudian urea dan lain sebagainya. Kemudian dari tubulus collectivus ya, urea itu akan masuk ke kantung kemih. Nah, hasil dari augmentasi ini namanya urin yang sesungguhnya atau urin. Salt not needed by the body are left to pass on down the kidney tubule together with the urea and uric acid. So this nitrogenous waste product, nitrogen juga dikeluarkan ya, excess salt, jadi dalam bentuk garam, and water continue down the renal tube in the pelvis, masuk ke pelvis of the kidney, masuk ke pelvis dari ginjal. Jadi saluran yang ini dari tubulus collectivus ini salurannya nanti ke pelvis ginjal atau tadi ke rongga ginjal. This is gangguan pada sistem ekskresi atau impaired kidney function, albuminuria, nefritis, poliuria, oliguria, diabetes mellitus, diabetes insipidus. I think this is the material. Any question?
Maybe any question? Saya memberikan kesempatan untuk 3 penanya. Silakan yang mau ditanyakan dari materi ini. Silakan, ada yang mau tanya nggak? Saya memberikan kesempatan untuk 3 penanya. Ada yang mau tanya? Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Nanti berkaitan dengan kuis. Setelah ini nanti ada kuis 2 soal dan 1 soal lagi untuk kalian kerjakan, dan ini yang nanti akan dinilai oleh Mas Arka ya. Jadi kita mulai hari ini seperti kemarin yang disampaikan sama Mas Arka, mengulas tentang soal-soal UM ya, sedikit soal UM. Jadi 1 atau 2 yang kita bahas berkaitan dengan materi. Silakan yang mau bertanya dulu siapa? Any question? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Halo? Nggak ada yang mau bertanya? Widya, Bu. Widya mau bertanya? Ya, silakan. Apa itu bilirubin? Bilirubin. Oke. Sebentar. Bilirubin. Bilirubin itu cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan kalau hati itu mana ya? Nah, sudah menyampaikan kalau hati itu hasilnya adalah cairan empedu. Nah, cairan empedu itu ada 2 macam ya. Yang pertama itu bilirubin, yang kedua biliverdin. Nah, bilirubin itu cairan yang berwarna kuning yang berfungsi untuk pewarnaan feses. Begitu. Kalau biliverdin itu cairan garam-garam mineral yang ada di dalam cairan itu. Jadi, kalau biliverdin itu garam-garam mineral seperti racun dan lain sebagainya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kalau bilirubin itu cairannya yang warnanya kuning kehijauan ini. Kamu pernah makan itu enggak? Hati ayam enggak? Nah, biasanya kan ada empedunya ya kan? Warnanya kan kehijau-hijauan seperti itu ya. Ya, Widya ya. Ya, Bu, makasih. Yang lain ada yang mau tanya? Sudah? Nggak ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, Miss? ya ada yang mau tanya lagi Bu. nggak? Bu, Ya, gimana? yang tadi yang
kidney ya, yang ada 4 bagian tubulus itu apa aja ya, Bu? Oh, bagian tubulus. Tubulus. Iya, yang tadi. Ini. Iya ya. Ini ya? Ya. Kelihatan nggak? Yang ada kelihatan. Ini. Nah, yang ini ya? Yang saluran ini yang warnanya kuning. Jadi ini 4 bagian tubulus. Ini nefron ya. Satu nefron itu terdiri dari yang pertama itu kapsul Bowman. Nah, kapsul Bowman itu isinya ada kapsul Bowman, kemudian ada glomerulus yang tengahnya. Nah, kemudian ada tubulus. Tubulus itu ada 4 macam. Yang ini saluran yang pertama dari kapsul Bowman, yang ini namanya tubulus proksimal. Tubulus apa? Proksimal. Tubulus, ya, proksimal itu sebagai tempat terjadinya reabsorpsi. Nah, kemudian yang melengkung ini namanya lengkung Henle. Ya, namanya lengkung Henle. Selanjutnya, dari lengkung Henle ini, nah yang melengkung-lengkung ini yang melekuk-lekuk kecil ya, ini namanya tubulus distal. Distal. Yang ini proksimal, yang ini distal. Kemudian, nah yang terakhir ini ya sebagai tempat mengeluarnya urin itu tubulus kolektivus ya, atau tubulus pengumpulan. Jelas? Jelas? Sudah? Terima kasih, Bu. Oke, yang lain ada yang mau tanya lagi? Bu, Ya. Siapa? bedanya Akif, tadi bedanya ureter sama uretra apa, Bu? Ureter sama uretra. Oke. Ureter itu, nah ini. Kalau ureter itu, sebentar ya. Ureter itu saluran dari ginjal ke kandung kemih. Ya, saluran dari ginjal ke kandung kemih. Ini saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Jadi urin yang sudah disaring oleh ginjal ini nanti akan masuk ke kandung kemih melewati ureter. Tapi kalau uretra itu saluran yang pembuangan dari kandung kemih dibuang keluar. Itu uretra. Jadi kalau diingat-ingat, kalau ureter itu yang atas, uretra itu yang bawah. Mudah nggak? Ya, mudah, Bu. Mudah ya? Makasih, Bu. Kalau ureter itu saluran dari ginjal ke kandung kemih, kalau uretra itu dari kandung kemih keluar. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Bu. Ya. Gimana? Siapa? Ini yang bertanya Ibu catat loh. Richard. Tadi yang pertama Richard. apa ya yang tanya ya? Widya ya? Iya, Bu Widya. Husna ya? Yang kedua siapa? Iya. Nah, yang ketiga Sakif. Yang keempat Rizal. Kayak Rizal mau tanya apa? Bagian kulit yang fungsinya buat nyimpan lemak itu di bagian mana, Bu? Bagian kulit yang ini. Kulit. Ini nih. Ini ada jaringan adiposa namanya. Jadi di bawah sini, enggak di atas sini tapi di bawah. Ini yang bulat-bulat, ini adalah lemak. Yang warnanya biru itu. Nah, di sini namanya jaringan adiposa. Di sini tempatnya lemak lemak ditimbun itu di sini. Nah, fungsinya apa lemak itu ditimbun? Jadi suatu saat kalau kita kan puasa ya,
suasana, kan nggak ada asupan makan masuk ke dalam tubuh kita ya kan, nggak ada yang dicerna, nggak ada proses pencernaan di dalam sel. Nah nanti bagaimana kita masih punya energi itu dari mana? Nah itu nanti perombakan lemak-lemak yang ada di sini. Jadi lemak itu dirombak, dibentuk energi seperti itu. Ada di bawah sini ya, Oh iya. namanya jaringan adiposa. Iya. Nih, ini. Ya, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan Ya lagi? paham. Bu, saya Salva. Siapa? Salva. Salva. Kan di kulit itu ada pembuluh kapiler sama pembuluh kapiler darah. Itu bedanya apa? Pembuluh kapiler sama pembuluh kapiler darah. Pembuluh kapiler sama pembuluh kapiler darah. Ini ya. Iya, iya. Kalau pembuluh kapiler itu pembuluh kapiler dan pembuluh kapiler darah. Sebenarnya fungsinya sama, dia untuk mengantarkan darah ke semua sel yang ada di jaringan kulit ini. Kalau pembuluh kapiler itu pembuluh yang mengantarkan darah ke bagian sini, bagian yang salurannya dekat dengan kelenjar keringat. Tapi kalau pembuluh kapiler darah itu yang ke atas, ke bagian dermis, epidermis ya. Sorry, bukan dermis tapi epidermis. Jadi kalau pembuluh kapiler yang menyalurkan darah ke epidermis, kalau pembuluh kapiler darah itu yang ke epidermis, yang ke atas. Pembuluh kapiler darah ini yang di sini, yang di bagian dermis. Fungsinya sama sebenarnya. Yang namanya pembuluh kapiler itu pembuluh yang paling kecil ukurannya, seperti serabut-serabut. Dia itu fungsinya sama, menghantarkan sel ke seluruh, menghantarkan darah ke seluruh sel yang ada di dalam tubuh, atau termasuk yang ada di kulit. Begitu. Udah jelas? Bu, ya, Oke. sudah. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, kita bahas ini ya, kuis ya. Cuma 2 soal. Ini kuisnya masih gampang, Ibu carikan masih soal-soal yang gampang. Bisa dibaca? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kelihatan Bu, kelihatan. Ya, coba. Jawabannya apa? Coba semuanya menjawab. Jawabannya apa? C. Hmm? C, Bu. C. 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 Jawabannya? C. Iya, C. saya. Ini masih gampang ya. Yang tidak berhubungan. Kalau ginjal jelas. Tadi dia termasuk organ ekskresi dan menghasilkan urin. Kalau kulit juga organ ekskresi menghasilkan keringat. Kalau pankreas, organ apa ini? Pankreas. Cernaan. Iya, sistem pencernaan. Pencernaan. Betul. Kalau kulit, betul ya tadi ya. Di kelenjar keringat. Bilirubin, cairan empedu yang dihasilkan oleh apa? Organ apa ini? Bilirubin. Dihasilkan oleh organ apa tadi? Apa ya tadi yang kuning-kuning gitu, Bu? Yang cairannya warna kuning. Iya, dihasilkan oleh organ apa ya? Liver bukan? Iya, liver. Tubulus. Betul. Tubulus bukan Bu. Hati. Bilirubin itu dihasilkan oleh Hati. hati atau liver. Sip. Yang kedua. Apa jawabannya?
zat yang terbuat pada urin hasil proses filtrasi. Berarti kan yang terdapat di yang bukan ya, yang bukan. Berarti yang tertinggal di saringan. Tadi apa yang tertinggal? Di saringan. Atau di kapsul Bowman. Darah merah. Apa? Yang tertinggal berarti yang ukurannya besar. Yang Glukosa. molekilnya ukurannya besar. Apa? Glukosa. 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 Baca ya? Aku udah masuk. Jawabannya apa? Glukosa apa? Glukosa. Sel darah merah. Darah merah. Sel darah merah. Darah merah. Iya, jawabannya sel darah merah ya. Jadi glukosa itu masih masuk, asam amino juga masuk, garam-garam mineral dan air juga masih masuk. Oke, satu lagi pertanyaan, silakan kalian kerjakan dan jawabannya dikirim Ibu. Dikirim kemana? Email apa mana sih? Tapi jawabannya tidak hanya A, B, A, ginjal, B, hati, jangan hanya seperti itu ya. Tolong dikasih penjelasannya. Ya, paham? Nanti jawabannya silakan kamu kirimkan ke mana ya Bu kemarin bilangnya? Ke email, tapi emailnya di mana? Emailku banyak dan passwordnya pada lupa. Ini tuh penjerangan apa? Gimana? Kemarin bilangnya mau bikin grup bakal pilih jawaban. Biasanya kalau tugas dikumpulkan ke siapa? Email Inter. Email Inter. Iya masuk ke situ apa ya? Masuk ke situ apa? Pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Bu? Pakai boleh. Dua-duanya ya. Pakai bahasa Indonesia juga pakai bahasa Inggris. Jadi nanti kamu jelaskan kenapa kamu bisa milih, misalkan milih paru-paru atau apa. Ya, gitu ya. Sudah? Ada yang mau tanyakan lagi? Nggak ada? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, Ibu akhiri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waktu pengumpulan jawaban itu hanya 10 menit. 10 menit. Nanti Ibu langsung cek. 10 menit dari sekarang ya. Berarti jam 10.59. Jam 10.59 harus sudah dikirimkan ke email Inter. Nah iya, makanya kan aku pengen mau bikin grup lagi tapi belum ada grupnya. Di email maksudnya berarti di email Bu. Iya. 10 menit dari sekarang ya sampai jam 10.59.
bentar mukanya bawa apa sih mukanya pada gelap kita berisi kulit aku terus ini bukan Bu. Coba diklik yang kotak-kotak gede dulu Bu. Bukan yang kotak gede-gede ini nah itu gedein lagi so maksimis itu sampingnya lagi gitu loh 1 2 nih bukan di atas itu yang ini nah itu tetap aja muar itu stop share dulu apa Bu? Stop share dulu ya. Udah nggak dipakai kan? 3 menit lah 2 menit lagi sakit lagi enggak